Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Ibu Gusti Harni SPD, yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakasek Bidang Kurikulum, Ibu Haja Bibit Safitri. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan memberikan penguatan, yaitu tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu pengimbasan yang harus diberikan oleh guru penggerak kepada rekan-rekan semua. Baik, kita akan mulai saja. Disiplin positif adalah sebuah nilai positif yang ada di masyarakat. Ya, di mana kita mengetahui bahwa nilai-nilai yang menurut kita baik, yang menurut keyakinan kita baik, kita mengumpulkannya dalam bentuk nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang nanti akan kita yakini bahwa kebenarannya itu kita berlakukan pada masyarakat. Menurut IPO Primary Years Program, nilai positif yang ada di masyarakat itu ada 12. Yang pertama, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kita harus berusaha bahwa menumbuhkan nilai-nilai ini juga merupakan kewajiban dari kita sebagai seorang guru. Disiplin positif yang ingin kita raih ini berkaitan erat dengan adanya kurikulum merdeka yang menginginkan dan mengharapkan bahwa seluruh pelajar Indonesia, seluruh generasi muda Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila, ya, sehingga dalam keseharian kita, dalam pendidikan yang kita berikan kepada seluruh siswa kita diharapkan mampu untuk menciptakan atau membentuk sebuah generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita juga diharapkan bisa memunculkan generasi yang mandiri, generasi yang bernalar kritis, generasi yang berkebinekaan global, generasi yang suka bergotong royong, dan generasi yang memiliki kreativitas. Nah, mudah-mudahan kita semua berhasil mewujudkan generasi muda kita, para murid-murid kita menjadi orang-orang yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, oke, kalau begitu kita akan mulai dengan percobaan pertama. Coba bagaimana sih proses pemunculan budaya positif itu? Untuk itu saya minta 2 orang dari Ibu Bapak untuk mempraktekkan bagaimana sih sebuah budaya positif itu kita mulai. Silakan, saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Ya, silakan untuk Kamila, terima kasih. Ya. Selanjutnya satu orang lagi boleh siapa? Oke, Pak Komang. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu nih, Pak Komang dan Bu Kamila ingin memperagakan peran A atau peran B. Bu Kamila silakan. Peran A. Oke. Pak Komang? Ya, saya mau B. Nah, jadi begini, nanti silakan yang Bu Kamila mengatakan tangannya, satu tangan. Nah, anggap satu tangan ini Bu Kamila memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Bisa bentuk benda, bisa bentuk manusia, orang lain, seseorang, atau bisa dalam bentuk sebuah keyakinan. Pegang teguh. Nah, sekarang Pak Komang adalah pihak yang ingin tahu apa sih isinya. Nah, maka Pak Komang silakan menggunakan semua kekuatan yang Pak Komang miliki untuk mengetahui isinya.
Silakan. Fisik atau secara? Iya, kan ingin tahu, berarti harus dibuka. Silakan menggunakan berbagai macam cara, bisa dirayu, bisa diiming dengan uang, bisa dimarahi. Bukan enggak kan? Silakan, dicoba. Kita mulai 1, 2, 3. Atau saya akan bertindak di luar negara. Saya laporkan ke pihak yang berwajib. Mereka sudah ada masalah. Saya seperti yang berapa? Ini bukan masalah, Bapak. Saya bukan mengintimidasi loh, saya cuma Iya, saya tidak terintimidasi, tapi saya tidak akan membuka ini. Itu pasti suatu masalah ya? Bukan. Bukan. Kok ibu mencoba menutup-nutupinya dari saya? Emang hanya masalah yang bisa ditutupi. Tapi dari kelihatan dari wajah ibu ini bukan. Bukan, Bapak. Dan sampai saya melakukan hal-hal yang tidak. Yang saya lakukan. Bapak tidak bisa melakukan itu. Dia berpendirian teguh. Oke, berpendirian teguh. Ya. Kebetulan tidak ingin membuka tangannya. Kenapa yang tidak ingin membukanya? Karena ini adalah sesuatu yang berharga yang nggak boleh direbut oleh Pak Komar. Emang Bapak tahu dari mana ini diserahkan ke orang lain? Bapak nggak tahu. Pak Komang sendiri, kenapa Pak Komang tidak mampu membukanya? Karena dia punya pendirian. Kalau misalkan ibu membukanya, ibu akan membukanya kepada siapa? Ke anak saya. Oke. Kalau misalkan Ya kan ini punya saya, iya, Bapak. Iya, ini punya kalau saya. misalkan Pak Komang bukan bilang membukakannya untuk Pak Komang, kira-kira apa yang akan Pak Komang lakukan? Kalau dia membukakan ini buat saya ya, Membuka tangannya. membukakan ini buat saya, lega aja sih saya. Oke, terima kasih. Nanti akan saya jelaskan apa sih maksudnya. Oke, terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan tangan itu? Maksudnya adalah ketika kita seorang anak itu memiliki kekuatan keinginan sendiri. Ini yang dia percaya, ini dia harapkan. Kemudian datang guru. Guru itu memaksa ingin melihat ada apa sih di situ. Kok kamu mau dibuka? Kamu bisa nggak sih ikut? Gitu. Atau bisa nggak sih itu dibuka? Ayo cepat buka. Kemudian anak itu seperti buka bilang tadi mempertahankan, saya nggak buka ini. Nah, pertanyaannya adalah dalam posisi seperti itu siapa sebenarnya yang punya kontrol? Si anak atau si guru? Anak. Siapa? Guru atau anak? Anak. Anak yang punya kontrol, sehingga guru mau ngomong apapun itu tidak akan bisa mempengaruhinya. Nah, begitu pula dengan kondisi kita. Kita ketika ingin mengubah seseorang, mengubah anak, itu tidak bisa dengan paksaan, dengan marah. Tapi kita harus mencoba membiarkan dia untuk menyadari bahwa keyakinan diri dia itu apa, bagus enggak, baik enggak. Jadi muncul kesadaran ya, saya akan buka untuk bapak, untuk ibu. Ini keyakinan diri. Nah, seperti itu kurang lebih. Perubahan-perubahan paradigma pada diri kita maupun pada diri orang lain. Maka oleh karena itu kita harus mengubah paradigma yang lama kita, yaitu paradigma memberikan stimulus kemudian kita ingin diberikan respon, menjadi sebuah paradigma pendekatan teori. Apa itu pendekatan teori? Kita akan bahas di sini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa realitas yang kita lakukan sekarang adalah kita menganggap bahwa semua murid kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Antara satu siswa dengan siswa yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, kita mencoba untuk mengubah orang lain berpandangan sama seperti kita. Itu kan yang selama ini kita lakukan. Padahal kan tidak. Padahal kita harus mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita harus menghargai. Kita bisa menghargai orang lain, menghargai murid-murid kita bagaimana mereka memandang hidupnya ke depan. Nah, yang ketiga, biasanya kita akan menilai bahwa perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan.
Ya, kita sering kan melihat murid-murid kita berperilaku yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus memperlakukan semua orang itu berbeda. Tindakan yang mereka lakukan pasti memiliki tujuan yang berbeda pula. Selanjutnya, selama ini kita mengira bahwa orang lain yang mengontrol saya, padahal sebaliknya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol saya dan saya pun tidak bisa mengontrol Anda. Suatu kejadian di mana saya bisa mengontrol Anda, itu artinya adalah Anda siap untuk dikontrol oleh saya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Bapak Ibu mengontrol saya, itu artinya saya sudah membuka diri untuk siap dikontrol oleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita melakukan pemaksaan ya pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk anak untuk berubah, biasanya kita akan memaksa. Bagaimana paradigma barunya? Paradigma barunya adalah kita harus berkolaborasi untuk membentuk konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita berharap sesuatu anak tidak mau, kita harus membuat konsensus baru atau persetujuan baru. Selanjutnya, kita selalu berpikir bahwa membujuk seseorang itu berarti kalah dan menang. Padahal kita harus berpikir bahwa ingin mengubah orang lain harusnya berakhir win-win solution. Jadi kita harus mencari solusi-solusi yang itu menyenangkan buat kita, baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain. Disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, orang yang disiplin itu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada sikap disiplin yang kuat. Jadi kalau Anda merdeka, Anda bukan berarti bebas-bebasnya. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin dari dalam tubuh sendiri, dari dalam diri sendiri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu salah saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, kita harus mendisiplinkan siswa kita dulu. Maksudnya, biarkan siswa kita berdisiplin. Setelah siswa kita memiliki disiplin, tugas kita sebagai guru adalah meluruskannya. Kalau baik kita biarkan, kalau salah harus kita berikan mana yang baik dan mana yang benar. Menurut dia dosen, kenapa sih manusia itu melakukan sebuah tindakan? Ternyata ada 3 motivasi yang membuat seseorang manusia itu melakukan sebuah tindakan. Ya, pertama, dia itu ingin dikontrol oleh kita karena maksud pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau orang yang kenapa sih seorang anak itu takut pada kita, patuh pada kita, mengikuti apa yang kita inginkan? Ini karena alasan pertama, yaitu dia takut hukuman atau takut tindakan-tindakan yang tidak membuat dia nyaman, misalkan didiamkan oleh kita, ya, atau diberi nilai jelek, itu yang mereka tidak inginkan. Yang kedua, perilaku manusia itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sebagai contoh, misalkan kita memberitahu begini, ayo siapa yang nilainya paling bagus nanti akan dapat hadiah. Nah, maka dia akan berusaha mendapatkan hadiah tersebut dengan cara belajar lebih giat. Ternyata hal ini juga nanti kan kita bahas, hal ini ternyata kurang tepat. Dan yang ketiga, kenapa seseorang melakukan sebuah tindakan, yaitu karena seseorang menginginkan mereka menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, misalkan saya percaya bahwa belajar itu akan meningkatkan kemampuan saya, maka saya akan terus-menerus belajar. Berbeda dengan orang yang belajar itu karena takut akan sesuatu, maka mereka akan berhenti belajar ketika hal yang ditakuti itu hilang, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada yang ditakuti, mereka berhenti belajar kan. Berbeda dengan orang yang memiliki kepercayaan bahwa belajar itu bermanfaat bagi diri dia sendiri.
Alfikon merupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan yang selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi, mari kita buktikan bahwa memberi penghargaan itu ya hampir mirip dengan menghukum. Oke, kita akan membuktikannya bahwa memberikan penghargaan itu merupakan sama seperti menghukum seseorang. Yang pertama, bahwa memberikan penghargaan itu pengaruhnya itu ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, tapi tidak bisa selamanya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif ternyata. Kenapa tidak efektif? Karena seseorang hanya berharap pada penghargaannya, tapi tidak berharap dia mendapatkan sesuatu, dia berharap mendapatkan ilmu, dia hanya berharap mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, misalkan kalau kita memberikan hadiah pada si A, maka si B akan menganggap, iya, kenapa sih si A dikasih saya enggak? Ya, seperti itu. Jadi hubungan si A dengan si B jadi rusak karena saya memberikan hadiah pada satu orang saja. Atau bisa juga si B jadi benci saya karena saya tidak memberikan hadiah kepada dia. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Ya, karena biasanya penghargaan itu diberikan sebelum hal itu terjadi, sehingga bisa gini, siapa yang nilainya paling tinggi atau siapa yang juara larinya paling dulu sampai, maka akan memperoleh penghargaan. Nah, ketika ada perlombaan seperti itu, kira-kira yang juara satu itu akan berlari sekencang mungkin atau berlari mengalahkan teman-teman ini? Ya, mereka akan berlari untuk mengalahkan teman-temannya. Ya, dia tidak akan berlari sekuat tenaga. Kalau tahu teman-teman yang kekuatannya misalkan hanya 10, dia hanya akan berlari 11. Dia tidak akan berusaha lebih keras dari 11. Karena apa? Karena memang tujuannya hanya ingin mencapai penghargaan. Lalu penghargaan akan mematikan kreativitas. Nah, orang-orang kreatif itu biasanya tidak terlalu mengharapkan penghargaan. Tapi orang-orang yang mengharapkan penghargaan itu biasanya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga kreativitas itu hanya terbatas pada apa yang ingin dia dapatkan. Dia tidak akan mengeksplor diri dia sendiri. Lalu penghargaan itu menghukum. Siapa yang dihukum? Oh, ternyata seperti ini contohnya. Kalau kita memberikan nilai, misalkan kita memberikan medali emas, perak dan perunggu kepada juara 1, 2, 3. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa juara 2 itu tidak akan selalu senang. Kenapa? Juara 2 itu menganggap bahwa dirinya sudah kalah. Sama seperti orang yang kalah di babak penyisihan. Maka dari itu penghargaan itu bisa juga dianggap sebagai menghukum seseorang karena sudah kalah. Padahal perjuangannya tidak jauh beda dengan yang menang. Mungkin yang menang hanya karena keberuntungan seperti itu. Tapi yang juara kedua itu bisa dianggap bahwa dia sudah kalah, walaupun dia sudah mencapai tingkat yang paling tinggi dalam sebuah perlombaan. Nah, yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri yang intrinsik, sehingga bahwa penghargaan itu mungkin juga menimbulkan motivasi dalam diri dia sendiri seperti itu. Bagaimana sih upaya penerapan budaya positif di sekolah? Nah, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita buat adalah membuat keyakinan dalam kelas. Kita bersama-sama dengan murid membicarakan apa sih yang menurut mereka baik dilakukan selama proses pembelajaran, apa yang tidak baik untuk mereka. Kita tuliskan bersama-sama, terus kita membuat kesimpulannya, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang sudah kita setujui bersama adalah sebuah nilai-nilai yang baik buat mereka. Nah, kemudian bila ada sebuah pelanggaran, maka penerapannya adalah penyelesaiannya adalah melakukan penerapan
restitusi. Tentang apa itu restitusi kita akan bahas. Kita bahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kumpulan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan, saya harus belajar dengan giat, saya harus selalu hadir dalam pembelajaran, saya harus memakai seragam yang benar. Nah, itu seperti itu pernyataan-pernyataan positif. Dalam membuat keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas itu dapat diterapkan oleh siswa. Nah, jadi semua pendapatnya harus kita tampung. Dan kalau nanti ada perbedaan kita akan diskusikan dan kita tidak berhak untuk mencampuri di sana. Yang terakhir, tidak ada hukuman atau ribut ketika mereka melanggar atau melaksanakannya. Ya, jadi tidak ada hukuman dan tidak ada penghargaan. Pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa, tidak ada paksaan, karena ini sudah muncul dari dalam diri dia sendiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Lalu bentuknya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, ya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Sehingga kita simpulkan bahwa akan muncul rasa hormat, akan muncul keinginan untuk terus bekerja, dan ada perasaan diterima dan dimiliki. Ini kalau kita membentuk keyakinan kelas dengan cara yang benar. Nah, kita kembali ke posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu dalam membentuk sebuah kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, guru itu akan melakukan penghukuman. Nah, jadi kalau ada kesalahan pada siswa, maka yang pertama biasa kita lakukan adalah menghukum. Nah, ini sebenarnya tingkatan paling buruk, paling jelek. Ya, misalkan ada kesiangan, kita hukum, push up, atau lari keliling lapangan, atau menyiram tanaman, itu adalah menghukum. Nah, itu tindakan yang paling tidak benar. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Seringkali kita melakukan hal seperti itu. Tuh kan, pembinaan juga apa? Jangan hujan-hujanan, sakit kan? Atau misalkan, tuh, tadi sudah dibilang menggunakan pisau harus hati-hati. Ternyata berdarah sekarang. Nah, sehingga muncul rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini juga sama seperti hukuman, akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan untuk melakukan pembelajaran ulang. Karena dia sudah tahu, oh pasti saya akan salah lagi. Yang ketiga, kita bisa mengontrol siswa, mengontrol guru dengan menganggapnya sebagai teman. Nah, tapi kontrol sebagai teman ini tidak harus selalu kita lakukan. Hanya pada tahap-tahap tertentu saja. Ya, bisa jadi apa yang kita lakukan kepada murid dan menganggap murid sebagai teman bisa jadi akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Misalkan si murid akan menjadi manja, ya, tidak mematuhi apa yang kita minta, atau si murid malah menyepelekan apa yang ya kita perintahkan kepada mereka, seperti itu. Lalu posisi kontrol guru juga bisa sebagai pemantau. Nah, ini yang biasa juga kita lakukan sebagai pemantau. Kita hanya menilai siswa itu dari jauh, hanya dengan menilai, misalkan, ini anak sering kesiangan. Kita tidak melakukan apa-apa, hanya menuliskan saja, oh sering kesiangan berarti nilainya kecil. Anak ini ketika ulangan sering nyontek, tidak kita tegur, hanya kita catat, oh sering contek, nilainya dikurangi. Itu sebagai posisi sebagai pemantau. Atau yang terakhir, kita juga bisa bertindak sebagai seorang manajer. Bagaimana tindakan seorang manajer itu? Kurang lebih seperti ini.
Misalkan seseorang datang terlambat, kemudian si guru bertanya, misalkan namanya ini adalah Aldi. Aldi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, tahu Pak, jam 7 pagi. Iya, kamu datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Dijawab oleh Aldi, saya datang terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Oke, kalau begitu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, dia bilang, saya bisa menanyakan teman saya Pak, ya, untuk mengejar bagaimana caranya agar saya besok-besok tidak kesiangan lagi bangunnya. Misalkan saya meminta teman saya untuk menjemput saya. Nah, apakah kamu yakin bahwa hal itu bisa menyelesaikan masalah kamu? Ya Pak, saya akan berusaha bahwa hal tersebut baik untuk saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu semua. Nah, kita membentuknya itu dalam sebuah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada yang di bagian dalam yang berwarna biru. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, ya, kita harus menyadarkan mereka bahwa kita harus sadar bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, sehingga kita tidak perlu bertindak over, bertindak keterlaluan. Kita harus menstabilkan diri kita sendiri dulu. Kita tanya, kamu kenapa kesiangan? Kamu kenapa berkelahi? Kamu kenapa menyontek? Seperti itu. Karena ya hal tersebut biasa dilakukan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, menurut kamu salah nggak sih mencontek itu? Terlambat sekolah itu salah tidak? Berkelahi itu salah tidak? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Nah, kamu tahu nggak bahwa kita sudah sepakat untuk tidak mencontek, untuk tidak berkelahi, untuk tidak datang kesiangan. Nah, menurut kamu bagaimana sih caranya supaya kamu tidak lagi kesiangan? Nah, kita tanyakan hal-hal seperti itu, sehingga nanti seorang anak akan muncul dalam diri dia, dalam keyakinan dia, dalam diri dia bahwa oh iya, ternyata saya pernah berjanji untuk melakukan sebuah tindakan, tapi saya melanggarnya. Berarti saya melanggar diri saya sendiri. Saya harus menemukan bagaimana caranya untuk tidak melakukan pelanggaran itu lagi, sehingga muncul keinginan dari dia untuk berubah. Ya, mari kita berpikir positif. Anak itu tidak ada yang pernah berniat buruk. Kesalahan yang dia lakukan hanyalah kesalahan, bukan kesalahan yang disengaja. Namanya anak itu banyak yang belum bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Maka kita harus memaklumi dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak sehingga membenturkan dengan norma yang ada. Nah, kalau ada anak yang melanggar, kita perlu menanyakan kepada dia apa sih yang dia mau, kenapa dia melanggar, dengan semangat bahwa kita harus tahu bahwa anak itu memang tidak ada niat melanggar, tapi dia melanggar itu karena apa? Apa ada yang dibutuhkan oleh dia atau tidak? Yang terakhir, bagaimana anak bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa memperbaiki diri sendiri. Dan setelah anaknya tahu normanya bagaimana, terus apa yang dia inginkan, kenapa dia melanggar, kita harus juga bisa mengarahkan dia untuk menyelesaikannya sendiri. Sekarang silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Silakan. Pak. Oke ya, silakan. Apa panggil nanti Bu? Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Yes.
habis. Udah suaranya mencong. Suara. Jadi terima kasih Bapak Guru. Jadi yang saya lihat itu apa yang kita lakukan di kegiatan sebelumnya, saya kok merasa salah banget gitu ya. Kita sering menghukum, kita ngasih reward untuk kuis atau game yang kita lakukan di kelas. Kok bisa itu menjadi salah, sesuatu yang salah gitu. Sedangkan apakah sistem atau sistem pendidikan baru yang Merdeka Belajar itu sudah pernah diterapkan atau belum gitu di negara mana dan lain lain. Kenapa kok kita bisa memarahi itu tidak boleh, kemudian ngasih reward punishment pun tidak boleh gitu. Itu aja sih mungkin. Ya makanya saya agak merasa bersalah banget gitu. Ya, terima kasih Bapak. Silakan mungkin langsung ke Luis. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin agak mirip dengan Pak Komang, tetapi saya lebih menitik beratkan kepada reward. Kalau kan namanya budaya positif, reward itu juga sesuatu positif gitu loh. Kok nggak boleh gitu, satu itu. Mungkin betul yang diungkapkan oleh Pak Lulu bahwa ketika siswa kita dipicu untuk mendapatkan reward itu, nomor satunya yang menang, nomor dua, nomor tiganya kesannya tidak menang, begitu ya. Tapi kalau yang hal negatif, misalnya mengancam ketika mengajar, contoh misalnya, kalau kalian gak ada yang maju, nanti saya kurangin. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh, dari dulu juga nggak boleh. Tapi kalau untuk reward kan itu bisa memicu anak, bukan berarti yang kedua ketiga itu bukan salah gitu. Mungkin agak gimana ya, membiasakan sesuatu, kan itu sesuatu yang positif. Kalau tidak diperbolehkan juga, apakah semuanya harus setara? Sedangkan namanya Merdeka Belajar, kita bicara ada kemerdekaan pembelajaran diferensial seperti itu. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu gitu. Jadi reward itu kan bisa memicu anak yang memang memiliki qualified yang lebih tinggi gitu ya. Walaupun kita kalau teknik kan bisa diatur. Misalnya untuk tingkatan yang pintar-pintar itu tidak selalu monoton, misalnya begitu, yang sudah bisa jawab atau yang sudah itu tidak boleh lagi gitu. Sepertinya yang saya lakukan seperti itu. Tapi kalau itu pun salah, kita harus gimana untuk memicu anak dengan soal misalnya genetika yang jauh lebih sulit gitu kan. Jadi wajarlah kalau kita logikanya reward, memberi pujian lah, memberi sesuatu lah, misalkan untuk memicu dia menyelesaikan soal genetika yang sulit, misalnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Karena dari Pak Komang itu menanyakan kenapa bisa salah. Mungkin pertanyaan agak mirip dengan Bu Iis, jadi saya jawab sekaligus. Di sini sudah dituliskan bahwa yang pertama, reward itu memang bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tapi reward bisa jadi tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Contoh begini, yang bisa siapa yang gambarnya paling bagus juara. Nah, akhirnya apa? Ya mungkin tidak akan muncul gambar terbaik, tapi hanya muncul di perlombaan itu aja. Kayak misalkan lomba lari, siapa yang juara nanti akan dapat motor. Nah mungkin nanti yang juara pertama itu tidak maksimal. Kenapa? Karena melihat yang kedua jadi di belakang saja. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Seperti saya bilang tadi. Yang ini mah diantar sama bapaknya perginya jam 5 dari rumah, nyampe sini
jam 5:15, ya pasti aja dia akan selalu mendapatkan 21 terpagi. Sedangkan yang ini bapaknya kerjanya dekat, cuma di Lipo. Dia hanya berangkat jam 6:15 sampai sini jam setengah 7 udah sampai. Sehingga kalau dia ingin berangkat lebih pagi berarti tidak bisa pergi dengan orang tua. Seperti itu. Terus juga penghargaan juga menurunkan kualitas seperti tadi ya, larinya jadi tidak benar-benar semangat. Nah, terus penghargaan juga mematikan kreativitas. Misalkan orang itu cuma melihat, misalkan gini, juara pertama kalau bisa ABCD, maka yang dilakukan hanya ABCD. Dia tidak akan melakukan mencoba D, E, F dan seterusnya. Kemudian penghargaan juga menghukum seperti apa ya? Seperti saya sudah sebutkan tadi, bahwa penghargaan itu bisa menghukum seseorang bisa untuk juara 1 menang, juara 2 seolah-olah kalah, padahal tidak seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan merubah kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya berharap, kami semua berharap, kita semua berharap bahwa merubah perilaku kita akan bisa mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berprofil Pancasila. Kita harus mengarahkan itu semua. Kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwa apa yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat. Apa yang kita lakukan itu harus memberikan kesadaran diri dia sendiri, memberikan kesadaran dari anak-anak sendiri bahwa dia harus melakukan tindakan yang baik untuk kemajuan diri dia sendiri. Tidak ada paksaan dari kita, tidak ada lagi iming-iming dari kita, sehingga mereka bisa merdeka, mereka bisa mewujudkan impian mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan merubah kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Lulu Fadilah. Bapak Lulu Fadilah memberikan ilmu, membagikan ilmu mengenai konsep budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di sekolah. Nah, pada konsep budaya positif itu mengajak para guru untuk mari bersama-sama kita menerapkan budaya positif dengan tujuan menciptakan disiplin positif. Dengan itu menggunakan segitiga restitusi, di mana terjadinya kolaborasi atau dialog antara siswa dengan guru apabila siswa melakukan satu kesalahan atau tidak sesuai dengan jalur yang ada. Nah, di sini tadi telah dijelaskan oleh Pak Lulu bahwa mari ajak dialog siswa supaya siswa bisa mengambil sendiri inisiatif dari kesalahan yang telah diperbuat untuk memperbaiki kesalahannya.
tanpa guru menghukum atau memberi reward. Di sini Pak Lulu tadi menggali ilmu bahwa ciptakan budaya positif menuju disiplin positif yang nantinya untuk kebahagiaan anak belajar di sekolah. Jadi anak itu akan senang belajar di sekolah tanpa paksaan dari siapapun dan dia akan mengeksplor potensi yang dimilikinya. Itu saja. Keren Pak Lulu. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan segera. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Lulu Padilah yang telah memberikan materi hari ini. Sungguh luar biasa. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kami memperbaiki perilaku siswa tanpa mengurangi memunculkan identitas gagal bagi diri siswa. Nah, kami diajak untuk membuat siswa lebih percaya diri setelah melakukan kesalahan. Jadi kita membangun nih, dia itu kemarin salahnya apa. Nah, kemarin salahnya apa, kemudian kita munculkan nih pemecahan masalahnya apa. Nah, kita kemudian diajak untuk bagaimana membuat siswa itu comeback gitu, lebih percaya diri dari sebelumnya walaupun sebelumnya melakukan kesalahan dan tidak memunculkan siswa sebagai identitas gagal. Hal ini sangat membantu kami dalam pengelolaan kelas nantinya agar peserta didik lebih percaya diri ketika belajar di kelas walaupun sebelumnya dia telah melakukan kesalahan. Dan harapannya setelah dia memperbaiki diri, dia mampu memperbaiki dirinya, tidak melakukan kesalahan kembali, namun tetap percaya diri. Gitu.